Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jadwal amortisasi dan sinking fund ya. Jadi sinking fund itu artinya adalah dana pelunasan gitu. Nah, uh, oke. Nah kita yang di bab 4 bab berapa? Bab 4 dan bab-bab sebelumnya kita sudah belajar mengenai present value, mengenai anuitas gitu kan. Nah, sekarang di sini adalah kita belajar ya cara melunasi gitu ya. Jadi kalau misalnya seorang gitu kan meminjam uh, di sini ya di titik nol kayak gini kan, nah, titik nol gini. Nah, meminjam selama n tahun kayak gini kan. Nah, di titik 1 dia mengangsur, titik 2 dia mengangsur, titik 3 dia mengangsur gitu. Nah, sampai ke titik N gitu. Ya. Nah, bagaimana jika kontraknya di N gitu, tapi bagaimana kalau dia melunasinya di titik K gitu. Tentunya total dia mengangsur, ini kan mengangsur ya. Mengangsur gitu. Ini seharusnya mengangsur sampai sini. Tapi mengangsurnya sampai K gitu. Tentunya jumlah ya jumlah uang yang disetorkan itu tentunya kalau sampai K ini lebih sedikit dibandingkan jika dia mengangsur sampai titik N gitu ya kan gitu. Jadi misalkan kalian kredit nih 10 kok 10 tahun 3 tahun ya kredit motor gitu. Kalau cash harganya 20 juta. Kalau kredit selama 3 tahun totalnya bisa sampai 30 juta gitu. Nah, kalau misalnya kreditnya sampai hanya 1 tahun saja, nah, totalnya bisa saja katakanlah 24 juta lah gitu. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Bagaimana menentukan itu 24 juta ya atau misalnya 30 juta gitu ya. Nah, itu adalah metode pelunasannya. Jadi ini ada metode pelunasan. Metode pelunasan ini dibagi menjadi 2 gitu kan. Yang pertama ada metode sinking fund atau metode sinking fund. Metode amortisasi ya, amortisasi. Nah, yang kedua metode sinking fund. Ya, metode sinking fund. Dana pelunasan. Nah, ini sinking fund ya. Tapi kalau penerapan dalam kehidupan sehari-hari seringnya kita menggunakan metode amortisasi, misalnya untuk kredit motor, kredit rumah, mobil, dan lain sebagainya. Nah, metode amortisasi ini adalah metode yang mana apa? Peminjam melunasi, ya. Orang yang meminjami, gitu kan? Peminjam itu siapa? Borrower, gitu kan. Nah, kalau orang yang meminjami namanya lender. Ya, peminjam melunasi lender, gitu. Melunasi orang yang meminjami, gitu. Dengan cara apa? Mengangsur dengan interval periodik. Interval periodik borrower melunasi lender gitu kan. Nah, dengan apa? Dengan angsuran, dengan pembayaran angsuran yang dibayarkan secara periodik
ya kan. Dibayarkan secara periodik boleh per minggu, per bulan, ya, per kuartalan atau per tahun. Gitu. Tapi biasanya lazimnya adalah per bulan. Gitu. Nah, maka itu dinamakan apa namanya amortisasi, gitu ya, amortisasi pinjaman, ya kan. Jadi membayar secara angsuran, gitu. Angsuran dengan interval dengan angsuran secara angsuran dengan secara angsuran membayar secara angsuran gitu ya, membayar angsuran secara periodik. Nah, kemudian kalau dana pelunasan ini ya, prakteknya saya belum pernah menemui gitu ya. Ini teorinya gitu ya. Metode ini apa? Peminjam itu borrower gitu kan. Apa namanya? Melunasi peminjam, orang yang meminjami ya, lender. Ya. Peminjam melunasi orang yang menjami dengan apa? Sekali pelunasan gitu loh. Ya kan? Jadi misalnya ini kalau tadi saya contohkan lebih ke itu ya. Ke mana? Ke angsuran metode amortisasi gini kan. Nah, ini misalnya sampai N gitu. Minjem katakanlah 10 juta gitu di titik ini. Ya mengembalikan sama gitu loh di titik ini 10 juta gitu loh. Ya, jadi itu namanya lump sum itu ya, pembayaran lump sum. Nah, misalnya beli motor harganya 20 juta gitu. DP 5 juta berarti berapa? Kurang 15 juta. Mau diangsur, mau dilunasi ya selama 3 tahun. Berarti 3 tahun kemudian baru membayar 15 juta gitu. Kalau tadi kan misalkan beli motor 20 juta, DP 5 juta, kurang 15 juta, ngangsur setiap bulan gitu loh. Totalnya bisa sampai 25 sampai bahkan mungkin 30 juta kayak gitu. Kalau angsurannya lama ya. Kalau ini misalkan 10 juta ya 15 tahun. Pada waktu jatuh tempo ya bayarnya 10 juta gitu. Jadi selama periode ini tidak ada pembayaran kayak gitu. Ya kan? Nah, tentunya kalau kalian misalnya diposisikan sebagai lender, maukah seperti ini gitu? Oke, mau saja ya, karena niat bantu gitu ya. Oke. Nah, tapi tentunya kalau orang yang bisnis dalam bidang keuangan atau bisnis uang seperti ini ya, tentunya ya dia rugi gitu loh lendernya gitu ya. Nah, sehingga setiap periode sebenarnya ada pembayaran gitu. Ada pembayaran. Pembayaran apa? Bunga, ya bunga. Ya, bunga. Jadi misalkan tadi contohnya itu beli motor 20 juta, DP 5 juta kurang 15 juta. 15 jutanya itu dibayar 3 tahun kemudian, tetapi selama 3 tahun itu per bulan borrower gitu atau orang yang membeli sepeda motor itu memberikan uang ke lender gitu loh. Tapi uang tersebut bukan uang pelunasan, tapi bunga gitu, bunganya. Jadi bunganya itu dibayarkan setiap periodik gitu ya.
gitu. Kemudian apa namanya? Peminjam lender ini walaupun diberikan uang bunga ya berupa bunga setiap periodik ya, dia nggak begitu percaya kepada borrower gitu loh, ya kan? Tapi borrower itu juga apa namanya nggak langsung ngasih uang ke lender gitu, uang ya uang yang mengurangi hutangnya gitu loh ya. Misalnya hutang 10 juta ya nanti bayarnya akadnya 3 tahun ya 3 tahun kemudian dibayar gitu. Nah, si borrower ini ya menabung gitu, deposit ya, deposit gitu kan. Ke suatu dana, ke suatu rekening gitu. Nah, ya kan, deposit ya, deposit. Nah, dana ini ya nanti digunakan ya untuk melunasi si lender ini gitu. Ya. Jadi katakanlah si borrower tadi beli motor 20 juta, DP 5 juta, kurangnya 15 juta gitu kan. Dan janjinya akan dilunasi 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian itu borrower itu memberikan uang ke lender. Nah, akan tetapi selama 3 tahun ya, selain borrower itu memberikan uang ke lender ya berupa bunga, si borrower ini menabung uang yang mana setelah 3 tahun dia mendapatkan uang 15 juta. Nah, apakah uang yang disetorkan oleh si borrower ini totalnya adalah 15 juta? Tentunya tidak, seharusnya kurang gitu loh ya. Karena dalam proses menabung itu mendapatkan bunga. Ya, seperti itu ya. Oke, jelas ya perbedaan antara metode amortisasi dan dana pelunasan. Saya rasa kalau metode amortisasi kalian sudah paham ya, terutama yang mengamati persoalan kredit ya, baik kredit alat-alat elektronika, motorkah, rumahkah, dan lain sebagainya. Nah, dua pertanyaan penting ya. Sekarang kita berbicara tentang dua pertanyaan penting. Dua pertanyaan penting berkenaan dengan metode pelunasan ya. Dua pertanyaan penting ini berkenaan dengan metode pelunasan itu. Baik metode amortisasi maupun metode sinking fund. Yang pertama adalah berapa ya saldo sisa pinjaman. Kan. Tiap titik waktu yang ditentukan. Kayak gini ya. Jadi contohnya kalau metode amortisasi gitu kan. Kalau metode amortisasi itu kita hutang 15 juta tadi ya. Melunasinya ya 3 bulan pertama sudah menyetor uang 3 juta. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Apakah sisa hutang kita itu 12 juta? Tidak, ya, karena ada faktor bunga gitu.
Jadi sisa hutang kita tentunya adalah lebih dari 12 juta. Gitu. Oke. Kalau kita nggak menerapkan bunga, saya rasa ya gampang gitu. Sudah setor 3 juta, ya berarti utang saya 12 juta gitu. Kita utang 15 juta, dicicil 1 juta. Oh, utang saya 14 juta. Dicicil lagi 1 juta. Oh, 13 juta kayak gitu. Tapi karena ada faktor bunga gitu kan, dicicil 1 juta ya kurang 4 kurang apakah kurang 14 juta? Tidak lebih, 14 juta 200 kah atau 14 juta 800 mungkin ya. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan sinking fund, memang kita tidak melunasi uang itu secara langsung kepada lender gitu kan. Tetapi apa namanya, kita mendepositkan gitu loh ke suatu instrumen yang mana nanti dari instrumen tersebut bisa untuk melunasi hutang ya. Makanya ya kita kurang berapa nabungnya kayak gitu ya. Terus bunga yang diberikan berapa. Kalau yang sinking fund memang agak rumit gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana setiap pembayaran ya. Oke. Setiap pembayaran ya dibagi ke pelunasan modal dan pembayaran bunga. Oke, seperti ini tadi contohnya nih, kita membayar ya dengan metode amortisasi 1 juta kayak gini. Ya, utang katakannya 15 juta, angsur setiap periode 1 juta gitu. Setelah bayar 1 juta ke lender, apakah utang kita berkurang 1 juta? Tidak, karena 1 juta ini dibagi dua, yaitu untuk melunasi modal gitu kan, kata 300.000. Ya, untuk bunganya 700.000 gitu loh. Nah, tadinya utangnya 15 juta. Setelah dia setor 1 juta, utangnya jadi berapa? Jadi 14 juta 700 gitu loh. Kayak gini gitu. Ya karena ini modal prinsipal gitu kan. Dengan yang ini adalah bunga, interest. Kayak gitu. Oke ya. Jadi kalau di periode kedua eh, dia mau melunasi lagi gitu kan, ya bayarnya berapa? Setelah bayar 300.000 ya sebelum periode kedua gitu. Bayarnya ya ini 14 juta 700 kayak gitu. Kalau mau melunasi langsung. Ya. Oke, jadi pertanyaan pertama itu setelah bayar gitu, sisa saldonya berapa gitu. Nah, kemudian setiap pembayaran itu alokasi untuk melunasi modal berapa, kemudian eh, alokasi untuk bunganya itu juga berapa gitu. Nah, kemudian eh,
Bentar ya. Kita berbicara mengenai apa namanya sisa saldo pinjaman gitu ya. Menentukan sisa saldo pinjaman. Nah, sisa saldo pinjaman ya itu disebut dengan outstanding loan balance ya. Jadi ini outstanding loan balance. Ini sisa saldo pinjaman. Nah, cara menentukan sisa saldo pinjaman ini ya ada dua cara gitu. Yang pertama ya namanya metode prospektif. Ada anak namanya belajar nggak terlalu cuma sekali masalahnya, tapi bagus itu bahwa Jakarta juga bagus dilihat oleh masyarakat. Jadi tanggal nanti ya. Oke, kuliah sambil mendengarkan yang lain ya. Metode prospektif ya. Ada yang namanya metode retrospektif. Oke, jadi metode prospektif itu artinya apa? Metode yang melihat ke depan gitu loh. Kalau retrospektif itu metode yang melihat ke belakang. Oke ya, ke depan ya. Ini artinya ke depan ya, ke depan. Melihat ke depan gitu kan, nah ini ke belakang. Nah, ini ada caranya kayak gitu kan. Nah, antara metode prospektif itu sama aja dengan metode retrospektif untuk hasilnya gitu ya. Cuman untuk apa namanya, untuk perumusannya gitu kan. Perumusannya itu memang beda gitu ya. Itu. Misalnya kalau di sini ya rumusnya ini rumus B gitu. B itu ya outstanding loan balance gitu kan. Di titik T gitu kan. Nah, dengan cara prospektif gitu. Itu rumusnya adalah A ya, N min T gitu. A N min T gitu kan. A N minus T ya. Tapi kalau outstanding loan balance dengan retrospektif ya, R gitu kan. Itu rumusnya AN itu kan 1 ditambah I pangkat T dikurangi apa? ST. Nah, ini kalau dalam gambar diagram waktu, ya kalau diagram waktu itu seperti ini ya, AN minus T ini seperti ini. Ini 0 gitu kan. 1, ini 2. Nah,
ini T-1, ini T, ya, biar jelas ya. Nah, terus ini N-1, kemudian ini N. Nah, seharusnya itu pelunasan itu di titik N gitu. Tapi kalau di titik T ini ya kita mau mencari BTP gitu kan dengan prinsip prospektif gitu kan. Itu bagaimana present apa namanya nilainya itu berapa kayak gitu kan. Sisa satu pinjaman maksudnya ya. Sisa satu pinjaman itu berapa? Kita menggunakan rumus AN min T gitu. Prospektif itu apa? Prospektif itu ya yang ke depan sini gitu loh. Ya, ke depan setelah T ya, T plus 1 gitu kan. Kemudian seterusnya sampai N gitu. Itu ke depan. Kalau ke belakang kan ini dari T ke sini gitu. Ini ke belakang. Sudah kejadian ya, T ya. Ini ke belakang. Kalau perspektif ke depan gitu. Nah, jadi BTP ini apa sisa satu pinjamannya ini? Ini kan ada angsurannya ya, satu ini kan satu. Ya, ini di present value kan gitu loh. Nah, kayak gini. Nah, ini gitu kan. Kalau ini di present value kan ke sini kan AN gitu kan. Tapi kalau present value kan-nya ke sini apa? Ya, dari sini ke sini. Ya A N min T kayak gitu. Ya kan? Oke, kalian sudah belajar anuitas kan, jadi paham kayak gitu. Nah, sekarang kalau retrospektif, kenapa retrospektif itu rumusnya seperti ini gitu? Ya, kalau kita lihat itu kan ini 0, ini 1, ini 2, itu kan? Ini T min 1 gitu kan? Ini T plus 1, T plus 2, nah, sampai N min 1, N gitu kan. Nah, BTR-nya di sini gitu kan. Nah, BTR gitu kan. Ini BTR. Ya, BTR. Nah, yang retrospektif itu kan artinya ke belakang, berarti kan ke sini gitu. Jadi yang di sini itu ke depan itu kita abaikan gitu. Ya kan? Oh. Nah, kalau seperti ini gitu kan. Kalau seperti ini berarti apa nih? 0 sampai T. Tapi ini sudah di apa namanya di titik ini. Nah, ini apa? AN ya kalikan 1 plus I pangkat T gitu kan. Kalau AN itu berarti apa AN? AN itu kan ini AN ya. Sampai ini ya. AN gitu. Ya. Oke, present value-nya AN itu present value. Kemudian yang setelah dari sini gitu kan. Setelah AN di sini ya. Dia di future value kan ke sini gitu. Ya. Di future value kan 1 plus IT gitu. Nah, kemudian dikurangi ST gitu kan. Nah, kemudian ini dikurangi ST. ST itu yang apa ya ST? ST ya, itu ya ini ST ya. Future value anuitas ya. Oke. Nah, kenapa seperti ini? Karena apa namanya? Hutangnya gitu kan. Nilai hutangnya itu kan ini gitu kan. AN ini present value-nya ini kan. Nah, kemudian ya
1 plus IT, kenapa kok T1 plus IT gitu? Karena hutang ini ya, jika langsung dilunasi di titik T gitu ya, itu ya berapa nilainya gitu loh ya, maka ini di value kan gitu. Oke. Akan tetapi sudah ada pembayaran dari titik titik 1 gitu kan. Ini enggak ikut, ini iya ikutin. Dari titik 1 karena anuitas akhir itu kan. Kalau enggak ada keterangan khusus berarti kita anggap anuitas akhir ya. Dari titik 1, 2, sampai T kan sudah ada pembayaran. Ini kan terjadi angsuran pembayaran itu, future value gitu. Ya, kayak gitu. Nah, ini metode retrospektif. Tapi nilainya sama ya, antara ini sama ini itu nilainya sama. Cuman sudut pandangnya yang beda. Oke. Contoh ya. Sekarang ke contoh. Suatu pinjaman dilunasi dengan 10 pembayaran 2 juta gitu kan. 2 juta rupiah untuk menunjukkan 2 juta ini uang gitu. Kemudian dilanjutkan dengan 10 pembayaran 1 juta. Di akhir tiap semester. Nah, 1 semester berarti berapa tahun? Setengah tahun ya. Jika ya, tingkat bunga nominal vertical semi tahunan ya. Nanya ya, adalah 10%. Tentukan sisa saldo pinjaman, outstanding loan balance ya. Sisa saldo pinjaman
setelah lima pembayaran. Nah, dengan cara satu, metode prospektif. Yang kedua, metode retrospektif. Oke. Kita jawab ya. Kalau jawab ya. Metode prospektif ya, setelah pembayaran yang kelima gitu. Setelah pembayaran yang kelima ya. Maksudnya itu gini. Ini 0 gitu kan. 1, 2 gitu kan. 9, 10, 11, 20. Kayak gini. Nah, di sini pembayarannya itu 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. 10 kali. Nah, kemudian diikuti pembayaran berapa? 1 juta. Ya, 1 juta kayak gini. 10 kali juga kayak gitu. Nah, kita ditanya B5P-nya ini di sini berapa gitu. Setelah pembayaran yang kelima ya. Ada 2 juta. Berarti B5P-nya itu berapa gitu. Kalau normalnya itu bayarnya ya 2 jutanya 10 kali, kemudian diikuti 1 jutanya 10 kali juga. Oke, kalau apa namanya? Kalau kita menggunakan rumus yang sudah dipaparkan tadi, berarti rumusnya apa? A berapa? AN min T gitu kan. Berarti AN-nya berapa? 20 dikurangi 5 gitu kan. 15 kayak gini ya kan. A15 kayak gini. Nah, kita bisa menggunakan rumus langsung A15 ini jika pembayarannya konstan, katakanlah 2 juta terus atau 1 juta terus kayak gitu. Nah, namun yang jadi masalah itu kita bayarnya nggak konstan gitu. Tapi kita ingat ya bahwa kalau uang 2 juta itu mengandung uang 1 juta. Kalau uang 1 juta tidak mengandung uang 2 juta gitu kan. Misalnya kalian punya nih uang 2 juta. Ngasih orang 1 juta itu bisa gitu. Tapi kalau kalian hanya punya uang 1 juta, ngasih orang 2 juta nggak bisa, nggak cukup uangnya gitu loh. Ya itu harus dipegang gitu ya. Jadi dalam hal ini ya, katakanlah kita bayarnya 1 juta terus gitu loh. Dari sini 1 juta, ya 6 ini 1 juta, 1 juta itu. Maka 1 juta itu bisa ditulis di sini 1 juta A15 gitu. Nah, tetapi apa namanya? Ternyata yang 5 sampai 10 ini ya. Oke, 5 sampai 10 ini kita bayarnya lebih dari 1 juta gitu. Ini kan 2 juta ya namanya. Nah, maksud dari B5P ini setelah kita melakukan pembayaran yang kelima. Ya, pembayaran yang kelima ini sudah 2 juta ini sudah dibayarkan, sudah langsung gitu. Setelah itu kalian ingin segera melunasi utang kalian gitu. Padahal kontraknya 2 juta sampai 10, kemudian 1 juta sampai 20. Nah, maka perhitungan 2 juta itu ya dari sini gitu loh.
6, 7, 8, 9, 10 kayak gini. Ya kan? Jadi tadi yang setiap 1 jutanya sudah dihitung gitu sampai 20. Berarti sini adalah 1 juta kalikan A5. Begini. Ya. Nah, ini prospektif ya kayak gini. Ya, secara prospektif yaitu melihat ke depan ini. Nah, kalau kayak gini kan 1 juta gitu kan. Nah, A15 ditambah A5 kayak gini. Ya kan? A15 rumusnya apa? A15 1 min V pangkat 15 per I. Ya. Oke. Nah, sedangkan A5 itu sama dengan 1 min V pangkat 5 per I. Nah, sedangkan di sini itu yang diketahui itu bukan bunga tahunan, tapi bunga nominal ya, convertible semi tahunan gitu loh. Ya, yaitu berapa? 10% gitu loh. Ya kan? C gitu. Nah, ini juga C. Ini, gitu. Ya kan? Nah, C itu I 2 per 2. I2-nya berapa tadi? 10%. Dibagi 2 sama dengan berapa? 5%. Ya, kalau begitu A5-nya ya. A5 bentar ya. Ini berarti V5 berarti V5 dulu ya, V5. 1 plus 5% pangkat negatif 5 gitu. Ya kan? Nah, sama dengan 0,784 gini kan. Kemudian ini berarti apa? 1 minus 0,784 dibagi 5%. Ini 1. Nah, sama dengan 4,3295. Kemudian kalau yang A15J berarti apa? Ini kan pangkat berapa? Negatif 15 gitu loh. Ya kan? Kemudian 1 kurangi itu, kemudian dibagi J. Nah, nanti nilainya adalah 10,3797 kayak gini kan. Sehingga didapatkan nilainya 1 juta kalikan ini ya sama dengan 14.709.000 ya. Ini apa namanya? Jumlah dana yang harus dilunasi gitu loh. Ya. Jika sudah membayar angsuran yang kelima gitu.
Nah, kemudian kita akan menggunakan metode retrospektif. Dalam metode retrospektif ini ya kita sudah mengenal ya rumus AN 1 ditambah I pangkat T minus S T. Kayak gitu. Ya. Oke, supaya lebih jelas gambar lagi gitu kan. 0, 1, 2. Nah, ini 4, 5, 6, 7, ya, 9, 10, 11, 12, 19, 20 gitu kan. Jadi di sini kita akan mencari nilai BRT-nya gitu kan, BRT. Ya kan, B5 gitu kan. BR5 tapi dengan cara retrospektif kayak gitu. Kita sudah sampai 5 gitu. Nah, angsurannya berapa? 2 juta, 2 juta, 2 juta ya. Sampai 10 2 juta gitu. Kemudian 11 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kalau kita dalam keadaan seperti ini, sebenarnya utang kita itu berapa sih gitu. Ya kan? Nah, loan gitu kan. Hutangnya itu berapa sih gitu. Present value itu ya ini loan-nya ini gitu. Pinjamannya itu berapa gitu. Ya. Oke. Dalam hal ini bagaimana cara mengerjakannya? Kalau misalnya 1 juta enak, 1 juta kalikan A 20 kayak gitu kan. Ya kan tinggal A 20 gitu loh. Kalikan 1 juta di sini. Ternyata tidak gitu. 2 juta 10, 11 juta 20. Nah, berdasarkan konsep tadi bahwa uang 2 juta itu mengandung 1 juta gitu dan tidak berlaku sebaliknya gitu. Di sini berarti apa? A20 1 juta gitu kan. 1 jutanya 20 kali. Nah, kemudian ditambah ya 1 jutanya 10 kali gitu kan. Kan kurang 1 juta lagi ya, A10 kayak gini. Dan oke. Ini sama dengan 1 juta kalikan A20 ditambah A10. Oke. Kemudian A20 ngitungnya bagaimana A20? Sama dengan 1 min V pangkat 20 bagi J. Kenapa J? Karena bunga nominal gitu kan. Oke. J tadi apa? J 5% ya, 10% bagi 2 gitu kan. Nah, nanti didapatkan nilai 12,46. 2 kayak gitu kan. Nah, kemudian A10-nya juga didapatkan ya 7,72. Nah, setelah itu ini kemudian dijumlahkan dengan ini kemudian dikalikan 1 juta. Nah, nanti kalian akan mendapatkan nilai 20 juta 183 ya, 1.950. Nah, ini prinsipnya adalah kita tahu pinjamannya itu berapa kayak gitu. Nah, setelah itu kita future value kan ini kan uang sekian gitu kan. Uang sekian kalau di titik nol itu memang sekian gitu kan. Nah,
uang pinjaman itu kalau di titik 5 itu senilai berapa gitu. Ya, kalau di titik 5 itu senilai berapa? Termasuk angka 2 ini ya. Nah, oke. Senilai berapa? Makanya di sini ya, jadi kan nilainya sekian gitu kan. Ya kan? Nah, berarti di sini berarti apa jadinya? L 1 ditambah I pangkat 5 kayak gitu. Oke. Jadi L 1 ditambah I pangkat 5 itu sama dengan apa? Sorry ya, di sini C ya. C. Berarti kan ini 20.183.950 ya. Kalikan 1 plus J-nya berapa tadi? 1,05 kayak gini kan. Pangkat 5 ya, bukan pangkat negatif 5, tapi pangkat 5 kayak gitu. Nah, nilainya adalah 25.460.403,24 kayak gini. Nah, ini adalah future value-nya di sini gitu loh ya. Jadi uang sekian ya menjadi sekian di sini ya di titik 5 ini gitu loh ya. Nah, kemudian kita sudah melakukan pelunasan sejumlah uang berapa? 2 juta, 2 juta, 2 juta gitu kan. Sampai titik 5 gitu loh. Jadi ini ada anuitas ya, future value gitu loh di sini gitu. Future value di sini gitu. Anuitas future value kalau dipisahkan ini gambarnya ya 4, 5. Oh, ini sekalian aja ya 3 kayak gini kan. Nah, titik ini 2, 2, 2, 2, 2 kayak gini kan. Nah, di future value kan seperti ini, future value anuitas seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini ya, ini apa nih namanya? 2 juta ya, kalikan ST gitu. ST-nya berapa? S5 gitu. Sama dengan ya 2 juta. Nah, 1 plus J pangkat 5 minus 1 dibagi J gitu. Ya kan? Nah, sama dengan berapa? J-nya 1,05. Ya, pangkat 5. 1,27628 ya. Kurangi 1, 0,27628 gitu. Ya, dibagi 0,05 gitu. Ya kan? Berarti sama dengan 2 juta kalikan 5,526 kayak gini. Sama dengan 11.051.260
Nah, jadi selama ini kita sudah melakukan pembayaran sejumlah ini, maksudnya senilai ini ya, bukan kita menghabiskan dana sekian gitu. Ya, tetapi uang hasil setoran kita itu senilai ini. Kalau di banyaknya ya 2 juta kali 5, berarti 10 juta aja gitu kan. Bukan 10 juta ya, karena kita memikirkan bunga gitu kan. Jadi kita menyetor uang 2 juta 5 kali itu senilai 11.051.262 ya. Sedangkan ya seharusnya di titik tersebut gitu kan nilainya itu adalah 25.760.403,24 ya. Sehingga nilai untuk BR5 ya, BR5 ini berarti berapa? B5R ini. Ya 25.760.403,24 ini dikurangi 11.051.262 ya. Ya, tentunya ya ini jawabannya ini ya 14 juta ya 709 ya, ribu gitu kan. Nah, kayak gini ya 14.790.000. Ini jawabannya sama ya, sama dengan ini. Jawabannya sama ya. Tuh, jadi baik. Kalau dari kalian suka yang prospektif atau retrospektif gitu kan? Oke, demikianlah perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam.